tempatnya. Ya. Keren banget. Ini danau namanya, Pak? Danau buatan. Danau buatan? Iya. Oke, wah keren banget. Iya. Nah ini jadi selama pandemi apakah masih beroperasi atau tidak? Tidak dioperasikan lagi seperti biasa. Sebelum pandemi kemarin kan memang sempat ramai. Iya. Karena ada COVID-19, juga ada larangan tempat wisata ditutup. Akhirnya tidak begitu dipergunakan. Waduh, padahal ini keren banget Pak ya. Iya. Ya, semoga saja pandemi cepat berlalu. Amin, amin. Ya, kemarin sempat viral, memang ramai kemarin, orang banyak datang ke sini. Iya. Karena ini luas dan keren banget sih Pak. Iya. Pak, tapi saya pengen banget lihat, menyobain nih. Iya, BBK-nya iya. boleh nggak? Boleh, boleh, ya? boleh, boleh. Boleh. Nanti saya panggilkan orangnya yang biasa megang kuncinya. Oke. Mat, sini Mat. Ini yang biasa megang kuncinya. Untuk orang-orang yang masuk ke yang mau menggunakan BBK. Baik, bismillah. Wow. Saya juga naik ini baru 2 kali. Oh ya, ini yang kedua kalinya? Ini yang ketiga kalinya. Oke. Berarti saya orang ketiga ya. Wah, saya baru pertama kali nih Pak ke apa namanya, nama wahananya Pak? Nama Kita kasih nama, sebetulnya wahananya hanya bebekan saja. Oh. Iya. Danau emang ada ini atau buatan Pak? Nah ini ceritanya begini, tahun 2013 kemarin karena ada jalan sehingga orang proyek itu cari tanah, sehingga saya arahkan ke sini. Nah digalilah tanah ini untuk jalan yang ada urukan itu. Nah itu maka sehingga jadi danau seperti ini. Itu cerita awalnya danau ini. Wah, sampai akhirnya terjadilah pandemi. Iya. Dan menghentikan semuanya Pak ya. Iya, menghentikan aktivitas tempat wisata bebekan ini. Oke. Tapi sebelum pandemi itu ini beroperasinya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kemarin kita operasikan sebetulnya mulai jam 2. Jam 2 siang? Iya, jam 2 siang sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore? Jam 6 sore. Kalau malam nggak buka Pak ya? Enggak buka. Iya. Pak, ini ngomongin malam hari gitu, ini untuk PLN-nya sendiri malam hari nyala Pak ya? Iya. Tapi habis itu lampunya mati di jam berapa Pak? Iya. Nah, kelemahan desa saya itu adalah listrik. Listriknya belum ada. Kita dapat listrik itu program dari PNPM tahun 2012. Sistem kerjanya itu memang kita ini gotong royong seperti itu antara desa dan masyarakat, khususnya pelanggannya. Dan dioperasikan mulai jam 5:30 sampai jam 12 malam. Nah, setelah itu mati. Tapi ya karena kita terbiasa genset, ini lebih murah dibandingkan kita genset sendiri, seperti itu. Oke. Iya. Berarti ini salah satu PR juga buat Bapak kali Iya, ya? iya, iya. Supaya nantinya bisa PLN-nya full lah kayak yang lain-lainnya juga ya Pak. Saya sebagai kepala desa memang sangat berharap dan salah satu prioritas saya untuk periode yang kedua ini adalah PLN dan sarana air bersih. Tapi alhamdulillah sarana air bersih sudah masuk tahun ini kan. Tinggal PLN-nya ini. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan target kita di 2022 segera masuk PLN-nya, karena memang janji dari teman-teman dari PLN di 2022. Tapi belum pasti kapan itunya. Bulannya itu berapa, bulan berapa kita belum tahu ini. Pastinya. Semoga udah bisa normal Pak ya. Amin, amin. Gak usah pakai genset lagi. Sinyal juga susah ya Pak? Susah. Nah, termasuk itu juga. Kita berharap kemudian dari Diskominfo bahwa Semilibingan itu juga kelemahan salah satunya itu. Sinyalnya tidak kuat. Tidak kuat. Ada beberapa desa termasuk Semilibingan, Teluk Muda yang juga sinyalnya susah. Sinyal. Kita hanya berharap dari WiFi. Tapi WiFi itu sering macet. Nah, itu. Seperti ini sudah 3 hari tidak berfungsi. Oke. Lagi ada gangguan Pak ya? Tidak ada gangguan. Nah, next project atau next goals Bapak tuh apa sih? Ya, saya sebetulnya di periode yang kedua ini, hal yang terpenting itu bahwa ekonomi masyarakat itu harus punya produk sendiri, punya keunggulan sendiri. Berinovasi sendiri ya? Iya, berinovasi sendiri. Nah, ini yang masih kita cari masih seperti apa, karena Semilibingan ini memang saya sampaikan dari awal tadi bahwa dia dataran rendah, sehingga faktor usahanya itu hanya 2 tadi, jadi nelayan dan petani. Musiman. Ini yang susah juga kita gali potensi yang maksimal. Nah, seperti itu. Itu jadi salah satu hal yang Bapak pengen ya. Ibaratnya ini warga-warga bisa berinovasi, itu juga salah satu pengembangan desa Pak ya. Ya, salah satunya kenapa
Kita kemarin melaksanakan pertandingan bola, sempat viral di mana-mana. Dan Sembilingan itu salah satu desa yang ketika melaksanakan pertandingan bola itu paling disukai oleh semua orang. Wah. Iya. Kenapa Bahkan tuh? kita dapat penghargaan kemarin oleh PSI Kabupaten. Peserta terbanyak, klub terbanyak yang mengikuti pertandingan bola. Bayangkan 92 klub. Wow. Nah, luar biasa sekali. Hampir 2 bulan kita tiap hari kita di sini di lapangan ini. Nah, kenapa kita ada inovasi kemarin? Kita berharap penonton yang setiap hari datang itu bisa menggunakan tempat wisata ini. Nah, seperti itu. Cuman karena pandemi, sehingga pertandingan bola sudah 3 tahun ini tidak bisa dilaksanakan. Waduh. Ya, mulai 2019, 2020, sampai dengan 2021. Nah, kita berharap mudah-mudahan pandemi ini segera selesai. Amin, amin. Sudah hilang dari kita, dari tempat kita ini. Iya. Seperti itu. Itulah kenapa kita juga sekarang pakai masker selalu Ya, kemana-mana Pak ya. itu, ya. Mematuhi protokol kesehatan Ya. supaya memutus rantai virus dari COVID-19. COVID-19. Iya benar. Terus nih harapannya deh Bapak apa untuk masyarakat? Harapan semuanya? saya satu, sifat kegotong royong masyarakat Sembilingan harus tetap dipertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya juga pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat juga memberikan perhatian khusus buat masyarakat desa Sembilingan. Kenapa? Sebab kami sudah memberikan yang terbaik juga buat pemerintah. Salah satunya jalan ini tidak ada sama sekali proses ganti rugi. Karena kita ingin percepatan pembangunan. Yang penting itu Pak ya? Yang penting itu. Makanya kemarin saya bersama Pak Bupati saya sampaikan bahwa Pak Bupati tolong Sembilingan. Karena Sembilingan ini pintu gerbang masuk ke Kecamatan Kota Bangun. Nah, sehebat apapun Kota Bangun itu pasti dilihatnya di pintu gerbangnya, di desa Sembilingan. Nah, karena tidak adanya listrik, jalan yang belum stabil, yang 2 tahun sudah rusak. Nah, kita berharap kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten dan provinsi maupun pusat, mau peduli terhadap desa Sembilingan yang kedepannya mudah-mudahan lebih maju dari yang sekarang. Amin, Itu, amin ya. pastinya. Mungkin Bapak bisa kasih apa ya? Salah satu kata-kata mutiara untuk anak-anak muda atau anak generasi penerus yang pengen kayak Bapak gitu. Saya punya prinsip satu. Jangan pernah takut merubah hidup. Jangan pernah takut gagal. Itu prinsip saya. Jangan pernah takut merubah nasib dan jangan pernah takut gagal. Itu saja. Itu aja. Iya. Yakin, Pak ya? Yakin. Ya. Mau kayak gimana pun kamu latar belakang. Harus seperti itu. Karena kalau kita takut merubah nasib, takut gagal, maka selamanya kita akan gagal. Itulah prinsip saya. Gak pernah overthinking Pak ya kayak anak-anak muda sekarang nih. Iya. Anak muda sekarang ini kan banyak yang malu karena pendidikan tinggi, merasa malu. Oh, saya tidak seharus jadi ini. Kalau saya tidak, malu itu tidak bisa bikin cari uang gitu. Iya, hilangkan rasa malu. Karena rasa malu, menghilangkan rasa malu itu akan membuahkan hasil, akan mendapatkan uang seperti itu. Oke, wah keren banget. Luar biasa, semua yang dilakukan di masa muda tuh sekarang tinggal metik-metik aja Pak ya hasilnya. Seperti itu. Dan jangan karena pendidikan rendah kita jadi tidak mau ikut bersosialisasi, jangan. Ya, sosialisasi. Bahwa pendidikan itu memang, tapi tidak semuanya, tergantung kemauan dan keinginan kita, niat kita. Alhamdulillah sudah sampai kita muter-muter di tempat wisata yang sempat viral. Terima kasih Mbak Nisa ya. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Kepala Desa Sebelindingan. Dan seperti yang beliau katakan, untuk generasi muda sekarang jangan cepat menyerah, jangan putus asa, dan selalu semangat terus untuk menggapai cita-cita. Oke, saya Vanessa Darwis, pamit undur diri dulu. Jangan lupa saksikan Anak Negeri dari Kaltim untuk Indonesia.